Tapi begitu ada peristiwa FS, runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Kita tahu semua negara sedang sulit, dunia sedang sulit, kita ini menahkodai negara ini juga menghadapi gelombang dan badai dari ekonomi global yang tidak gampang. Perlu saya sampaikan, 66 negara berada pada posisi rentan, 345 juta orang di 82 negara sudah masuk menderita kekurangan pangan akut. Ini yang semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri harus tahu. Keadaan situasi seperti ini harus mengerti. Sehingga punya sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini. Hati-hati. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup. Lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan sosial ekonomi. Hati-hati. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7% itu ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya diredam untuk ini. Sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif, jauhi. Mencari-cari kesalahan, nomor yang ketiga 19,2%. Dan yang keempat, hidup mewah yang tadi sudah saya sampaikan. Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat, paling dekat dengan masyarakat, dan paling sering berinteraksi dengan rakyat. Jadi ingatkan anggota-anggota, selalu di briefing anggota-anggota, seluruh anggota, dan ingatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, ingatkan mereka. Pendekatan-pendekatan yang represif, jauhi. Mencari-cari kesalahan, nomor yang ketiga 19,2%. Dan yang keempat, hidup mewah yang tadi sudah saya sampaikan. Pemandangan tak biasa tersaji di Kompleks Istana Kepresidenan. Jakarta, Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022, ketika Presiden Joko Widodo memanggil pejabat tinggi Polri, Kapolda, dan Kapolres se-Indonesia. Tanpa membawa tongkat komando dan penutup kepala, ratusan perwira polisi berseragam coklat memenuhi Istana Negara untuk mendengarkan pengarahan yang disampaikan oleh Presiden. Saat menyampaikan laporan di awal acara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri turun akibat berbagai dinamika belakangan ini. Kapolri Listio Sigit Prabowo menuturkan, kami menyadari bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini Polri mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik akibat kejadian-kejadian yang berdampak negatif dan menjadi perhatian publik.
Merespons situasi tersebut pihaknya terus berupaya melakukan evaluasi sebagaimana arahan Presiden. Kapolri mengklaim, Polri siap mengerahkan segala upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi yang ia pimpin. Langkah ini sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab Polri untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil. Kapolri juga mengatakan, menjaga marwah Polri melalui program transformasi menuju Polri yang presisi untuk melaksanakan tugas pokok Polri, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Setelah Kapolri menyampaikan sambutan, giliran Jokowi yang menyampaikan arahan kepada jajaran pejabat Korps Bayangkara secara tertutup. Setelah arahan dari Presiden Jokowi di Istana Negara selesai, Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam keterangan persnya mengungkapkan, Presiden berpesan agar Polri harus solid dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, memiliki sense of crisis dalam situasi sulit sehingga bisa melakukan upaya-upaya keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum seperti yang diharapkan masyarakat. Juga sepakat untuk menghentikan praktik-praktik yang bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri, salah satunya bergaya hidup mewah. Akan menindak tegas para polisi yang melanggar aturan dan berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada Polri, termasuk dengan memberantas judi online dan narkoba. Polri juga akan mengawal kerja pemerintah dalam menghadapi situasi global yang diliputi krisis agar harga-harga tetap terkendali dan pembangunan bisa berjalan. Korps Bayangkara juga diminta menjaga soliditasnya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga stabilitas keamanan khususnya menjelang pemilihan umum 2024. Polri akan menindak tegas perbuatan yang menyebabkan perpecahan maupun polarisasi di tengah masyarakat.